Selamat datang di acara video conference sosialisasi PKM Pelwap pemanfaatan tumbuhan obat dan tanaman hias bersama pelayanan wanita GPDI Desa Seak Mitra. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kita. Ada beberapa para anggota pelayanan wanita yang tergabung di dalam acara ini yang menjadi anggota-anggota pelayanan wanita yang dalam hal ini ada Ibu Gembala Desa Gerungan, ada Ibu Selvi Lumimpa, ada Ibu Eva Sayu, Ibu Fansi, Ibu siapa lagi nih, ada beberapa ibu yang sudah ada tergabung di sini dan kami tidak bisa sebut satu persatu. Ibu Mercy Nua, Ibu Febe Seputan, Ibu ada juga nona-nona yang lain, Ivana, Elvina, Verina, beserta IBBI Entang Mantang. Nah, pada saat ini kita akan mensosialisasikan ataupun memberikan sedikit arahan di dalam acara pengabdian masyarakat Universitas Samratulangi yang dalam hal ini akan saya sebutkan ada surat tugas bagi kami di nomor 1153 garing UN 12.13 garing PMPNBP garing 2020 dengan menugaskan saya sebagai ketua Profesor Dr. Dinse Pandiangan MSI yang dengan anggota Dr. Nelson Nenggolan MSI, dan ada juga beberapa dosen-dosen MIPA yang lain yang mau ikut bersama-sama membantu pelaksanaan penelitian ini. Adapun judulnya adalah program kemitraan masyarakat dengan judul PKM Pelwap Desa Seak Mitra untuk pemanfaatan tumbuhan obat tradisional dan tanaman hias. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, mari kita ikuti bersama-sama acara video conference PKM PPM Unserat ini. Demikian, selamat menyaksikan dan selamat bergabung di dalam video conference ini. Terima kasih. Ibu Devi Jo yang berdoa. Iya. Ayo, Bu Devi Jo buka dalam doa. Berdoa kita untuk acara kita belajar bersama malam hari ini. Ya, Bu Devi Ratu, silakan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil melalui Yesus Kristus Tuhan, malam ini terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh bersama-sama lagi bertemu, bertatap muka, walaupun hanya lewat layar handphone. Kami percaya, hati kami satu, bersama-sama dalam satu keluarga, family Kristus. Kami percaya Engkau hadir bersama kami, dan kami percaya juga Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dalam masa-masa sulit ini, dalam masa-masa penuh ketidakpastian. Tapi kami yakin kami punya Allah yang hidup, yang mampu memberikan kepastian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk kesempatan yang indah di malam hari ini. Kami mau belajar satu lagi ilmu baru untuk kami Tuhan, lebih tahu lagi, memiliki cara untuk menghadapi virus corona saat ini Tuhan. Beri kami hikmat kebijaksanaan Tuhan, baik sebagai pemberi materi, biar Tuhan apa yang dia sampaikan bisa kami mengerti,
bahkan Tuhan bisa membantu kami untuk melewati masa-masa ini. Terima kasih untuk pengetahuan yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu Tuhan, dan terima kasih juga untuk keinginan untuk memberikan pengetahuan tersebut, membagi pengetahuan tersebut kepada kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, apa yang kami bicarakan sebentar, apa yang kami terima sebentar itu Tuhan sangat bermanfaat untuk kehidupan kami, untuk kami sama-sama Tuhan melewati hari-hari masa karantina, masa isolasi ini. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk mengerti apa maksudnya, berikan kami juga kemampuan untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap belajar di malam hari ini, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Devi sudah memimpin kita dalam doa. Ya, baik, kita sapa dulu satu-satu ya. Bu Mercy, selamat malam. Mercy Nua. Iya, Bu Selvi Lumimpa sudah masuk. Pak Ibu Gembala pakai HP-nya Pak Pak Gembala PHP. Iya, mantap. Ibu Gembala cuma pinjam handphone. Iya, mau ganti DP nama, Des Kegerungan. Ibu siapa lagi? Oh, ada Iko itu, Vini, Johannes, terus Ibu Devi, Salomita, Vini HP pakai Salomita PHP. Baru ada Ivana, ada siapa lagi di bawah ini, Bu Eva, sama aku udah lihat ini siapa ya? Di bawah sekali. Ya, ada sekitar 10 orang sudah bergabung. Ya, sudah 10 orang. Terima kasih. Kalau mungkin kita minta begitu. Pasang video Jun semua deng suara deng mikrofon supaya baku lihat buka ini. Video di mikrofon buka. Hai, Kasih angin ke mana? Nasa di oto Ada orang sini ya, di mana? Ada meeting. Cuma terpaku di bagian terus. Oh, Masuk muka. Desia. magam so canggih biar tentara bajalang boleh meeting. Ini dompet. Gambar. Ada keluhan. Kalau dulu meeting Ini kalau nggak baca. kalau dulu meeting mesti waktu mengada, sekarang cuma jalan handphone. Iya deh, Bu Prof ke mana? Tua, Bu Ketua suka mana? Udah keluar Bu Pro. Aduh, teknis. Ada melepaskan dulu dan iya. Jangan dulu keluar sebentar, mau kembali. Buka Jo, Bu Pro, buka Jo video supaya boleh jalia muka. Mau kuliah Kita boleh sih, tapi di sini. Pakai suara pertama itu. Kita masih terpaku dengan ini video ini. Terpaku di salib. Saya masuk kangen sekali, Kang. Siapa sokuru semua ada? Kurus kasih magam. Sokurus karu orang. Ansi lagi. Desi sokurus sekali. Mercy lagi. Aduh, makan durian. Gak bagus itu ya saya lihat tuh Kurus durian kasih ya. semua. Gak bagus ya saya lihat durian. Sekali ada. Itu
Sudah ada tuh lain. Tunggu. Ada basisir. Jangan makeup lagi kaki lain Yang lipstick. lain selalu aja alis dengan Sebentar, ini sama istakan kuat. Ada mau balik sih kok pakai masker. Bikin bingung. yang mana? Itu adik-adik. Kok jaringan tuh ini? Jaringan lagi berkali. Mana kata di sini? Saya gabung di grup jemaat. Cuma gabung, belum acara dah. Belum. Uji coba besok baru bikin begini ibadah. Lovini sudah masuk. Tadi ada. Coba dek cari. Nah, itu dah. Bisa masuk orang ini. Sudah Ibu Bro, masuk ini saya kasih DP materi saya. Udah. Ini pun ada balia kan. Ih, nombor kuliah no ini. Apa kalau masuk Mau kasih mute karena mungkin Ibu Bro mau bawa presentasi jadi semut supaya enggak mau bawa. Selamat malam. 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 Aduh, lama menunggu. Wah, Putus. Ternyata aku memberikan pulsa, tapi pulsa aku nggak cek, habis. Putus di tengah jalan, ya begitulah. Oh, kesian. Ibu kasih pulsa 4 orang, kok ibu kasih pulsa habis. Habis keputusan diri lagi asik-asik. Baik, iya. Ini kita ada dorong ada DPID, dorong bisa ambil. sudah dimatikan aja ininya mikrofonnya masing-masing ya. Kita mulai. Iya, selamat malam semuanya. Ini topik saya coba saya katakan ini pemanfaatan tumbuhan obat, karena kemarin Gembala men-share tentang manfaatnya jeruk di Vietnam gitu ya awalnya tuh. Kong kita ingat, oh iya sangat baik sekali. Memang kebetulan di keseharian itu tumbuhan obat yang selama ini kita sosialisasikan dan kerjakan gitu ya. Juga obat tapi sekalian jadi tanaman hias itu. Nah, jadi kesempatan ini kita sampaikan bahwa nah ini di acara kita video conference tentang pemanfaatan tumbuhan obat dan tanaman hias bersama kita di sini pelayanan wanita atau Pelwap GPDCA Mitra. Ya, saya sendiri Dingse Pandiangan dari biologi Itu sudah sekali Manado. Ya, sekaligus saya ibu-ibu koordinator Pusat Kajian Perempuan LPPM Universitas Samratulangi. Ya, jadi pada kesempatan ini saya memang kemarin baru presentasi hal ini dengan para Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang di Jakarta bergabung dalam satu conference. Nah, masih panas-panasnya begitu dengar. Ini tanaman namanya pasote, masih pada kenal ya. Kalau di tanah di Langowan nih banyak ini. Jadi rumpuh di halaman rumah. Ini juga termasuk bagus untuk dipakai untuk untuk COVID, karena ini mengandung zat antioksidan ya termasuk. Jadi yang paling banyak sekarang itu juga jeruk, itu yang kemarin termasuk tanaman obat. Ini
sote di apa ya Bu ya? Ini di di apa? Di halaman rumah banyak ini ya tumbuh. Nah, jadi kenapa itu tumbuhan obat dan perempuan itu sangat erat karena suka-suka tanam bunga, tanam tanaman hiasan, memang untuk dimanfaatkan jadi tumbuhan obat di masyarakat itu ya ibu-ibu kita ini perempuan gitu menjadi sesuatu kekuatan dalam mempertahankan keluarga itu dari segi pengobatan di sekitar kita gitu ya. Jadi katanya itu perempuan juga perawat paling banyak 71%. Jadi memang kita ibu-ibu, wanita khususnya Kristus dan yang lain kita mau kuat supaya kita di keluarga kita bertahan di masa-masa pandemi ini supaya jangan sampai terjadi krisis ekonomi ya atau krisis keharmonisan dalam rumah tangga sebab dampaknya sangat besar. Melalui sosialisasi ini saya berharap ini pandemi yang semakin ini tanggal 22 April ya data ini sudah terus hari-hari sampai merah begini nih transmisinya hampir semua sudah kena Indonesia. Kalau di Jawa ini Sotatutu itu Pulau Jawa, Sol melebihi ya. Manado ini masih kecil, berharap kita yang di sini puji Tuhan masih setitik begini ya transmisinya. Tapi udah mulai meningkat. Kemarin itu saya dengar tambah sampai 36 kalau nggak salah ya. Nah, ini urutannya kita di Sulawesi Utara masih tapi grafik kenaikan untuk yang terkonfirmasi masih grafik naik terus linear ya, sedang yang sembuh dan yang sehat masih, yang meninggal masih sedikit. Nah, kemudian kalau kita lihat per provinsi ya begini, DKI Jakarta itu di DKI Jakarta itu sangat banyak karena memang terkait dengan kondisi kepadatan penduduk. Nah, kemudian berurut, kita masih di urutan yang ke-24 ya, Sulawesi Utara. Ini masih tanggal 22. Kemarin itu saya ambil datanya, masih 5 yang sembuh, meninggal 3, terkonfirmasi 20. Sekarang dengar-dengar 36 begitu. So meningkat ini. Nah, dengan hal itu maka kita harus waspadai, masih terus-terus meningkat. Sampai kapan ini selesai tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Sebab ini saya dari segi saya kasih tahu sama ibu-ibu ya, karena ini ilmu langkah jarang diceritakan di luar sana gitu kan. Cuma yang punya profesor biologi. Nah, saya sarankan ini kepada ibu-ibu. Ini COVID ini bermutasi. Nah, itu terus bermutasi. Jadi sekarang itu sudah 30 varian. Jadi vaksin yang ditemukan sekarang kalau variannya misalnya vaksin ini kan khusus misalkan COVID-19 varian 1 gitu ya. Vaksin itu. Nah, kemudian varian 1 lagi sudah keluar ke varian 2, vaksinnya baru vaksin 1. Yang nggak berlaku itu vaksin tidak akan bisa mengobati ibu-ibu ya. Nah, ini sudah ada penemuan. Apa yang berubah itu kalau lihat gambar corona itu ya seperti itu gambarannya. Kemudian ini kayaknya salah tampilannya, Van. Kemudian perkembangannya masih Desember ya, mulai di Wuhan kan ditemukan ini penyakit ini, kemudian pandemi ini sampai Januari di Indonesia belum, ke Februari juga belum, baru Maret ada 2 orang ya toh, ada 2 ibu perempuan anak ibu dan anaknya, tapi di April kita sampai tanggal 23 ini ditemukan 30 varian. Oh iya. Suara? Tampilan sudah ada. Oh gitu. Kenapa begitu? Tapi suara ada? Suara aman, Bu Prof. Oh iya, putus ya tampilannya. Iya, sebentar.
ke sini. Itu dah. Itu pengabdian. Tuh. Oh, apa tular sini. Nah, saya ngomong dari tadi nggak kedengaran, nggak kelihatan kote. Nah, ini berkembang terus, naik terus, berubah. Jadi COVID-19 ini kan bermutasi sampai kapan selesai, dengan kata lain tidak dapat tahu sampai kapan dia selesai. Nah, kita manfaatkanlah di sekitar kita. Ini puji Tuhan, kita ada dikasih hikmat Tuhan. Yang di sekitar kita yang terbanyak itu adalah tumbuh-tumbuhan gitu kan. Ini nggak akan pernah habis-habisnya. Sekitar kita masih Sulawesi masih bagus. Jadi fokus juga orang pada keluarga, bagaimana caranya orang manfaatkan itu tumbuh-tumbuhan begitu ya untuk selanjutnya menangani ini. Nah, kemudian mengapa tumbuhan itu? Karena pertama ya nggak bergerak, gampang kita kendalikan. Kemudian tumbuhan yang paling utama itu menjadi yang disebut produsen kalau ilmu biologi. Nah, produsen itu penghasil, sedangkan yang lain-lain itu termasuk binatang, hewan, manusia apalagi, semua itu pemakai, konsumen, nggak bisa memproduksi sesuatu gitu ya. Nah, kemudian kalau yang lain-lainnya rupa yang mengurai gitu, bakteri, jamur, itu semua pengurai. Tapi kalau hewan-hewanan mulai dari belalang makan rumput itu semua konsumen. Nanti belalangnya dimakan oleh cecak, cecaknya konsumen. Cecak dimakan oleh apa? Ayam atau dimakan oleh ular, ya tetap semua konsumen. Kira-kira begitu. Jadi untuk hidup manusia itu tumbuhan itu menjadi penghasil oksigen. Ini obat yang mujarab, oksigen. Orang bernafas ini oksigen. Kemudian menggerakkan metabolisme. Banyak alasan-alasan yang jelas tumbuhan itu adalah sumber makanan semua yang hidup yang lain gitu ya. Nah, apalagi di sekitar kita apa yang kita bisa lakukan gitu kan untuk menghadapi pandemi ini, kuncinya adalah kembali ke tumbuhan, mau tumbuhan obat, mau tumbuhan pangan, mau sayuran, mau apapun itu ya toh, tumbuhan itu bisa, contohnya yang ini di sekitar rumah misalkan mengandung zat antioksidan, kaitannya dengan pandemi gitu ya. Antioksidan itu bisa mengobati berbagai penyakit, menginduksi kekebalan tubuh sehingga dapat mengalahkan bahkan membunuhnya. Begitu kira-kira pandangan dari pentingnya kita tumbuhan obat ini. Nah, kalau di perkotaan ya nggak ada tanah, bagaimana mau nanam gitu ya. Di pedesaan ya oke lah gitu ya, banyak lahan, banyak tanah. Gitu. Jadi manfaatkanlah pekarangan itu ya toh, sambil dalam kondisi di rumah saja saat ini apa yang bisa dilakukan. Nah, ini namanya hidroponik kalau pernah didengar ya ibu-ibu sekalian. Ini hidroponik di perkotaan itu bisa, atau biarpun di pedesaan sempit pekarangannya, rumahnya terbatas. Nah, ini boleh dipakai. Ya, itu sekedar pembuka sebelum kita masuk ke obat tadi. Nah, caranya itu seperti ini, cuman paralon misalnya, ada paralon bekas, ditaruh tanaman tumbuh di sini, atau digantung ini pemanfaatan sampah-sampah seperti di depan rumah saya yang kalau ibu-ibu lihat ditaruh tanah atau ditaruh hidroponik begini ya, itu juga. Nah, ini media-medianya kayak gitu boleh dipakai. Itu yang Kota Mar, kita ini masih termasuk desa Siak Mitra, sehingga kita masih leluasa boleh bertanam. Ini masih di perkotaan ya. Ini kalau dimanfaatkan lagi sampah-sampah yang lain, boleh jamur merang apa saja sambil menanam, olahraga di masa pandemi ini toh, sambil olahraga kerja begini, bapak-bapak terlibat, ibu-ibu terlibat, satu keluarga anak ibu bisa sama-sama bekerja di sekitar rumah, dapat nanti makanannya boleh menjadi begini toh, kita nikmati sama-sama sekaligus jadi hiburan begitu ya, sekaligus jadi apa yang menjadi apa gizi, ada misalnya nih kasih jamur, kasih sawi apa, ditanam di sekitar rumah. Nah, itu sayuran, belum lagi tentang obat-obatan. Nah, seperti ini kalau di dekatnya Bu Ebo sana itu ini ada sayur kangkung, boleh rica. Nah, kemudian masak sama-sama seperti ini kan di masa-masa pandemi ini boleh dilakukan bersama-sama. Ini kebetulan bikin apa ini ekstrak dari sirih orang ini sama-sama di rumah di bawah. Kemudian menikmati sama-sama ini bunga tapi sambil obat kalau yang ini.
Ini obat namanya tapak darah. Ada bunga merah, ada bunga apa aja ini. Ada sawi boleh ditanam, sayuran di sekitar rumah. Ini cerita kita, bukan jauh di sana di mana gitu ya. Nah ini sekitar rumah dan sudah ada, boleh dilihat sebentar contohnya di. Makanya saya senang kalau putar-putar jalan kaki setiap pagi, boleh dari sekitar perumahan, terus lewat bak air di sekitar itu ada, ini kita coba. Nah ini anak-anak menanam, Ivana ini calon dokter juga menanam. Ini sawi ditaruh di pot. Dimanfaatkan lah gitu ya. Jangan harus keluar kita untuk beli sawi gitu kan. Pingin makan Indomie campur sayur, sawi ada di situ, enggak perlu khawatir seperti itu. Ini ada tomat dan sebagainya. Ini tanaman obat. Itu yang diinginkan. Jangan cuman karena di rumah aja, jangan rumah di rumah, nanti malah naik kolesterol, naik asam urat, karena ini gerganteng terus jalan tuh mengunyah, menelan, dan sementara kurang olahraga, yaitu yang perlu diatasi, berolahraga ya, menanam dan sebagainya. Kemudian ini contoh-contoh yang sudah ditanam di sekitar rumah supaya dimanfaatkan. Ini bekas pakai ini, semua pot-pot ini bukan dibikin baru, ini ada dijual juga murah ya. Ini juga kayu-kayu taruh apa saja yang dimanfaatkan di rumah, yang boleh sekiranya itu dianggap sampah boleh dimanfaatkan. Apa ini tempat masakan yang sudah butut boleh jadi tempat duduk kah atau apa saja, itu di tumbuhan obat. Itu tadi gambar ini tanaman tapak darah ini ya. Ini obat, ini pasote kalau boleh lihat dari situ ya. Di pasote ini markisa ditanamin di sekitar rumah. Nanti bertumbuh. Ini sawi baru ditanam. Nah, sama kita menanam sambil produksi untuk makanan, sambil hiburan, toh satu keluarga sama-sama menikmati apa yang ada di sekitar. Jadi jangan lewat begitu saja, itu halaman rumah, apalagi tidak ada tanaman, itu rugi sekali orang. Sebab apa itu tanaman itu seperti Bu Ebe ini rumahnya? Oh iya, oh gitu. Oh beda dengan Zoom Kang. Oh, oke. Jadi kalau kelihatan di sebelah atas itu bunganya Bu Ebe itu kan banyak. Itu sumber oksigen. Sangat bermanfaat untuk sumber energi, sebab energi dalam tubuh itu ada oksigen membakar. Jadi ini semua hasil dari luaran dari tumbuhan ini, tanpa kelihatan dia menghasilkan O2, oksigen, terus kita hirup gitu ya. Habis kita hirup nanti bernapas, buang lagi nafas, CO2 dia makan. Nah, jadi makanannya tumbuhan itu istilahnya saya. Tapi bukan dimakan pakai mulut, tapi dia namanya prosesnya proses fotosintesis gitu. Nah, kemudian nanti dihasilkan lagi, orang dapat misalnya sawi, ada daunnya, ada karbohidrat, ada apa di situ gitu ya. Itulah prosesnya seperti itu. Nah, kemudian hiburan yang pertama, sambil ada tomat, ada sawi, ada sayuran, obat juga, tumbuh-tumbuhan di sini. Kalau ini ibu-ibu kita tanam, ini memang kita pakai untuk membuat, ada satu ramuan obat saya nanti suatu saat akan diperkenalkan sama ibu-ibu. Ini tanaman-tanaman ini namanya, yang warna ungu ini namanya tapak darah, yang warna putih itu tapak darah. Kalau yang depan Pak Nenggolan itu yang warna merah itu ya bunga biasa, supaya menghias toh, sambil bertanam di samping ada untuk makanan. Ternyata bisa jadi pandangan mata lebih indah, lebih senang kan, hati senang, hati gembira, hati bahagia, menginduksi kekebalan dan sebagainya. Itulah di masa-masa pandemi ini, jangan menginduksi stres gitu ya. Kira-kira kalau mengundang kemarahan ya sudah, menghindar jo zaman sekarang. Jelas-jelas itu pasti turun terang kekebalan. Kemudian menghindar dan bersyukur jo. Nah ini yang tanaman-tanaman itu tadi sudah kami uji, nanti lihat penampilannya ya.
udah kami uji. Ini yang gambar tikus ini tikus yang hari-hari kita pelihara. Jadi misalnya yang angka 5.3 itu asam urat yang turun dari yang tinggi karena dikasih perlakuan tumbuhan obat. Ada itu yang kol di situ tulis di layar angka 17, itu kolesterol turun. Di tikus seperti itu. Nah itu dicoba. Jadi tumbuhan obat kita nanti yang dihasilkan ramuan atau apa gitu atau teh itu sudah diuji bahwa itu aman dan kemudian di masa pandemi juga kita hasilkan juga kayak begini ya di gambar ini. Ada ditulis di situ natural sanitizer di rumah kita bikin sendiri. Jadi nggak usah harus ke mana harus membeli gitu ya. Bahan-bahannya cuman pakai etanol. Etanol itu bahasa ilmiah alkohol ya. Kalau hari-hari dijual 70%, dibeli di luar sana dicampur dengan ini sirih, dicampur dengan sirih ini direbus, terus dicampur. Nanti ada proses kerjanya ditimbang dulu berapa, dipotong-potong, direbus, rebusannya itu diendapkan jangan sampai ikut sampah-sampahnya disaring. Kemudian nanti jadilah seperti yang ini yang seperti ini. Ya. Ya, ini kemasan-kemasan botolnya boleh dibeli gitu kan. Diisi di dalam, dikasih label seperti ini jadinya. Kalau ini suatu saat dijual, kalau ibu-ibu misalnya di kampung banyak sirih utang atau apa atau ditanam di sekitar rumah. Ada mungkin di tembok kita ada tanah sedikit, tanam merambat di tembok begitu. Tadi rumah bawah di dekat Pisang itu ada banyak itu. Dulu tapi karena membasnya kerja ya diparas semua. Aduh saya sangat menyesal tapi nggak mengapa untuk kita tanam kembali. Nah ini dari situ yang kita buat seperti gambar ini. Kemudian ini sirihnya, ini sirih yang ada sirih hutan namanya. Nah kita uji seperti ini. Kalau ada lihat di gambar situ ada warna ungu di sebelah kiri saya. Kemudian ada warna kuning, ini ada pengujian antioksidan dengan konsentrasi pasote yang saya uji ini, pasotenya itu ternyata mengandung antioksidan yang tinggi. Ini seperti ini kita lakukan untuk tumbuhan obat tadi. Jadi kalau yang warna kuning itu tinggi antioksidannya, bahasa ilmiahnya Dyspania ambrosioides. Jadi D. ambroisi itu berarti nama tanaman itu pasote seperti itu. Jadi ada proses yang dilakukan di situ, pengujian ini salah satu. Nah ini cuma satu ini kita tampilkan. Ini produk-produk kita coba-coba bikin hand sanitizer ya. Kita bikinlah namanya Biovina herbal dan sebagainya. Jadi dengan demikian usaha-usaha di masa pandemi ini boleh dikerjakan, jangan cuma kita berdiam di rumah dan mengeluh, tapi bersyukur tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Ini salah satu contoh-contoh di rumah sambil baking, sambil melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi kita sibuk. Ini salah satu yang saya bilang tadi sudah ditaruh di kapsul. Nanti besok kalau ada yang penyakit misalnya kembung atau apa, bercerita petorang supaya nanti coba makan satu ampul ini kalau langsung sembuh bersyukur kepada Tuhan gitu kan. Nanti dinikmati bersama-sama. Nah, itu yang menjadi harapan. Nah, ini tanaman yang pasote itu yang ini yang gambar yang ada bintik putih. Ada juga ini cabai bendot kalau di Jawa bilang ada cabai, ada ditanam sekitar rumah itu di depan rumah kalau ibu-ibu lewat. Ibu Nenggolan punya rumah rumahnya orang bilang kalau Bapak Nenggolan bilang mau tebang ini kalau kita bilang tanam begitu dibilang tebang kita langsung jantungan, kita lelah mau menanam dia berharap menebang ya. Nah ini hutan begini jangan juga terlalu banyak ditebang-tebang, ini oksigen loh sumbernya itu. Jadi jangan sampai di sini semua juga ada obat-obat di sekitar hutan ini. Tapi saya
saya pakai Gemit ini ternyata nggak muncul. Dari tadi saya ini, tapi nggak kelihatan gitu ya. Nah, ini boleh saya tunjuk, ini namanya apa, tapi nggak kelihatan ternyata di layar. Entah bagaimana caranya menunjukkannya. Nah, tumbuhan paling banyak diteliti sekarang sebagai tumbuhan obat itu saya mau tampilkan coba di gimana mau keluar dari sini. Saya mau ambil presentasi yang lain. Oh ya. Oh, susah ya mau keluar. Jangan ditutup. Tadi saya tutup itu stop. Di mana hentikan? Berhenti mempresentasikan. Oh gitu. Kok nggak mau? Terus kita presentasikan lagi. Seluruh. Yang mana yang mau dipresentasikan? Yang ada words itu. Yang mana? Dokumen. Yang satu atau dokumen tiga? Harus dari sini, nggak bisa lihat Kang. Dari layar aja. Ini nih. Iya. Nggak ada ini. Atau ini juga. Iya, kayak ini Sambiloto ini ada satu buku saya itu sebetulnya banyak sekali. Saya cuma tunjukkan ya. Nah ini bayam ini juga obat loh kalau di Sanggar dibilang apa kote ini namanya Devi di Sanggar dibilang bahasa Sangernya. Bayam putih ini coba sih obat juga caranya begini seperti ada satu cara penggunaannya kalau di sana dibuat obat bisul gitu ya, ditumbuk ditempel di bisul, ternyata padahal orang nggak pakai ini jadi rumpu-rumpu di sebelah tuh di lahan-lahan kita banyak itu. Kemudian ada ini juga bisa obat penambah darah. Kalau di Sanggar disebut ini namanya Kalia Paumbo itu apa? Kalia Paumbo. Celosia argentea, itu obat juga banyak sekali sebetulnya. Ada sasihagu tuh coba kita lihat. Nah ini juga obat. Ini udah ternyata ada juga nangka juga bisa jadi obat. Tapi dibilang nangka nangka Walanda, tapi ini sirsak kalau orang kita bilang. Bahasa Latinnya Annona muricata, sursak kalau nggak salah. Nah, kemudian ada juga ini anis kalau orang Sanghe bilang, kalau di apa itu namanya apa kote ini ketumbar ya, ketumbar atau jintan. Nah, ada juga dalimase. Centella asiatica kalau di Jawa dibilang itu tapak kuda. Kalau di Sangihe ini dibilang dalimase. Kalau di Manado ya tapak kuda kalau nggak salah ya. Tapi yang jelas ada istilah panggilan daerah-daerahnya. Ada yang juga gendola, tapak darah di Sanggar dibilang gendola ini. Warna merah ada, warna putih ada, warna ungu ada, warna kuning ada. Ada beberapa warna, ada yang bintik-bintik, ya seperti itu. Gendola disebutnya, Catharanthus roseus. Ini juga boleh dijadikan obat. Ada juga ini, ternyata bunga Kamboja ini juga obat. Obat apa ini? Obat bisul rata-rata ya. Nah, seperti itu. Masih banyak lagi yang ginseng, daun mangkok. Ini ada sekitar 148 halaman ini buku ini. Kita tulis toh. Nah, yang paling banyak digunakan untuk pandemi ini untuk apa namanya? Mengobati atau mendapatkan peningkatan imunitas itu adalah terutama itu jeruk tadi ya, jeruk itu cara penggunaannya tidak semata-mata cuma dipekuah.
Kalau jeruk nipis itu Pak Mah. Nah, seperti yang di Vietnam cerita itu karena kemarin terinduksi karena itu mereka kalau di sana cuma airnya diperas jadi air minum gitu kan, anget-anget diminum. Nah, itu rutin mereka melakukan itu. Tapi di Indonesia diteliti jauh lebih bagus lagi kalau dia jeruk nipis itu diparut di blender gitu bersama dengan kulitnya gitu. Di kulitnya itu ada namanya piperin. Jadi ada senyawa yang hanya ada di jeruk itu mengikat berhubungan dengan virus itu dapat menyembuhkan atau meningkatkan imunitas tubuh kita gitu. Begitu ceritanya. Nah, kemudian kalau kita mau cerita panjang di sini cerita teorinya panjang sekali gitu kan. Nah, itu prinsipnya. Baru habis jeruk, sirih juga termasuk, goraka kalau di sini disebut jahe, kunyit, kemudian ada tanaman-tanaman yang lain, kina, kemudian ada tanaman yang pahit-pahit juga yang biasa dimakan. Kalau di Manado nggak ada itu gambir ya, kalau di Sumatera banyak. Kalau di sini juga pasote saya ada teliti, kemudian tapak dara, bahkan tanaman-tanaman yang lain. Ada banyak yang sangat sudah diteliti untuk berkaitan dengan meningkatkan imunitas di masa pandemi ini. Nah, caranya itu tadi videonya di mana itu saya taruh. Itu di blender berapa gram, nanti saya share di WA aja berapa gram ininya, nggak dapat filenya. Berapa dicampur misalkan dengan, ada juga pakai sirih dengan jeruk, direbus air sirih dengan air jeruk dicampur, lemon tapi lemon tea. Nah, itu ada komposisinya enak-enak diminum, hangat-hangat, itu juga meningkatkan. Banyak sekali yang boleh dicoba di sekitar rumah yang menghangatkan tenggorokan. Itu sebetulnya prinsipnya membuat misalkan ada batuk-batuk. Ini yang batuk-batuk, yang gembala kemarin dengar-dengar batuk-batuk, nanti mau kasih itu ramuan pakai sirih dengan ada, pokoknya ada di rumah dengan lemon tea, masih ada satu nanti mau kasih supaya masih kokehe. Nah, itu yang iya, udah saya matikan itu. Itu dan itu yang bagus kalau anak-anak di rumah dia suruh itu yang obat-obat tradisi begitu, mereka tidak mau gitu kan, sebetulnya tanpa kita harus makan yang obat-obatan yang dari apa, yang secara komersial itu, bisa kita menggunakan obat-obatan yang ada di sekitar rumah. Itu yang boleh saya share pada saat ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, kesimpulannya ini belum kelihatan kan? Kelihatan ini? Oh ya. Nah, jadi saya membuat satu seruan ya. Saya selalu belajar mau kelihatan presentasinya? Nggak kelihatan, Bro. Nggak kelihatan. Oh, coba buka dulu. Yang mana ini PowerPoint ini? Bukan. Oh iya. Itu iya. Oke. Jadi saya menyatakan nggak terlihat obatnya. Tadi kan. Nah, kemudian kesimpulannya dari apa? Sebetulnya saya menyatakan kita sama-sama ke satu keluarga itu menanam di rumah kita. Kalau Ibu Sangian sudah, kita lihat sebanyak sekali tanaman depan rumahnya, bahkan kita belajar juga lihat dari sekitarnya banyak, ada mangga panen akang bagi, ada kelapa lah apa itu banyak di depan rumah. Itu bagus tuh buat kesehatan itu.
buat oksigennya tinggi. Di samping itu akan terasa adem tuh sekitar rumah. Menanam lah apa aja ditanam di pot, digantung di pagar kek di mana gitu ya. Apalagi kalau suaminya suka bantu-bantu, senang sekali gitu kan. Ambil tuh kawat-kawat, gantung tuh pot dan sebagainya. Jadi berhiburan bagi keluarga, menanam, merawat, memanen, menjaga bersama, siram-siram sama-sama itu tah bahagianya lain. Apalagi kita mendapat keuntungan dari situ, kita jual atau tetangga beli, jadi pendapatan buat kita. Tempat rekreasi atau bisa paling murah itu, paling berdampak untuk meningkatkan kesehatan. Di samping itu tidak harus pakai masker, kita menanam di sekitar rumah atau hand sanitizer atau APD lainnya nggak perlu. Jadi bisa menambah pendapatan. Itu memberikan solusi di masa-masa sukir sekarang ini untuk memperoleh sumber makanan, pangan di sekitar kita. Nah, juga sekaligus sarana olahraga keluarga, gitu ya. Bisa basuar setelah kerja-kerja sambil menanam, gitu ya prinsipnya. Itu olahraga yang tanpa harus perlu keluar ke lapangan dan sebagainya. Kemudian dapat bumbu di situ, mungkin ada jahe, ada kunyit, ada cabai, serai, dan sebagainya. Tergantung apa yang di sekitar rumah. Kemudian juga sebagai bahan makanan, mungkin ada tanam ubi jalar dan sebagainya. Di samping tumbuhan obat tadi yang apa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada saat malam ini. Tadi saniternya itu berapa komposisinya, berapa misalnya ada alkoholnya, ada gliserolnya, ada apa gitu. Ada itu komposisinya menurut WHO, kita coba tambahkan dengan sirih itu. Nah, itu kita manfaatkan. Kalau ada sirih sekitar rumah, jangan ditebang-tebangi, jangan dibuang, ambil DP daun, diminum. Ya, diminum, dijadikan itu kayak kasih sedikit gula merah begitu. Itu juga sama dengan yang dicerita di Vietnam itu pakai jeruk, rajin begitu. Nah, yang penting menghangatkan, tapi ada juga jangan lupa Pak minum pasote sekali-sekali campur dengan gula merah, tapi jangan terlalu banyak-banyak ya, sekali satu hari pagi begitu. Itu juga antioksidannya tinggi begitu. Nah, untuk kali ini saya kira itu yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, dan kita buka mungkin mau bertanya kalau ada yang mau bertanya. Apa ini mau kita buka, Kang? Mau tutup share-nya di mana Kote? Ini. Ibu, itu Ya. untuk obat tadi tradisional yang sirih itu bagaimana, Bu? Oh, sirih. Iya, batuk-batuk. Iya, batuk-batuk misalkan ada sekitar 10 daun gitu, potong-potong Iya. potong-potong, baru rebus di kita sekitar 2-3 gelas air sampai mendidih. Mendidih, udah itu diamkan dulu sehari. Udah minum dengan gitu aja enak kalau kita minum. Kalau orang yang bibi jangan minum begitu. Iya. Atau juga dicampur gula merah kah atau apa. Itu aja pun cukup buat. Oh iya, daun sirih ya. Daun sirih ya. Iya, iya. Kalau Makasih, ada di sekitar Bu. rumah. Iya. Iya, Kalau ada itu jangan dibuang satu pun daunnya. Aduh enak sekali itu. Potong-potong Iya, ada. kira-kira sekitar rumah. Iya, ada, bagus kita tuh. bertanam itu. Kita ada bertanam itu. Ada tumbuh di dekat rumah. Iya, ada. Waduh, mantap itu. Jangan dibiarkan dia bertumbuh. Iya, Bu. Nanti Iya, saya ambil makasih. juga itu. Iya, Terima Bu. kasih. Ibu yang lain Kasih. tanam dong. Nanti Ibu Nenggolan yang apa? Jadi apa namanya? Industrinya akan dibelikan dari siapa yang punya tanaman itu. Sama sirih dengan apa lagi kan? Ya, kalau saya pasote itu tadi, dengan apa? Ada sirih. Ini pasote begini, kalau mau ditanam depan rumah dah. Nah, ini kita nanti beli dari siapa yang punya banyak ini. Belum share screen, Kang. Aduh, enggak dapat lihat. Sorry. Belum share screen, ini kok kayak share screen. Oh, oke. Oh, share screen.
Berapa Shalom? Bye-bye jam putus asli itu dari Iya. sini. Nggak ada persoalan. Kamera ini headset. Mati yo. Itu ya. Oh iya. Saya dari bilang tunjuk ini padahal ini kelihatan kan? Nah, ini namanya sote. Nah, ini juga bagus ini diminum kalau lagi belum ada. Sudah ada. Oh, lama ya? Iya, terus ini yang disup sote ini juga bagus Bu ya. Ini untuk diminum untuk di masa-masa Covid ini kalau ada itu. Kemudian nanti ini bagi yang yang ada lambungnya sakit-sakit ya toh, supaya sekaligus juga antioksidan. Seperti itu. Kalau ini produksi sendiri cuma sedikit seperti itu ya. Saya kira itu. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Silakan dibuka mic-nya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah? Atau ada? Sekarang saatnya ngobrol lah. Suka heng-heng itu. Gimana kedengaran di sana? Putus-putus kah atau bagus? Di sini jelas. Kalau di sini dari awal jelas. Oh. Dari awal jelas. Oh, jelas ya. Jadi besok-besok supaya kita mau di gereja kayaknya di mana hostnya, di mana presentasinya gitu kan? Supaya bagus. Kalau saya juga yang bahos putus-putus juga kalau gembala di gereja. Jadi mungkin saya bahos di rumah, saya bicara di rumah lebih bagus daripada saya host terus gembala di gereja bicara. Putus-putus dapat dengar. Ya, ini sekaligus percobaan buat kita praktek untuk besok-besok kita bisa lebih baik untuk kita ketemu lagi. Dibuka videonya semua. Sudah semua buka ini? Keisha, Mama Keisha. Dek, suruh buka video kata. Hah? Suruh buka video. Keisha Mama itu bukan Keisha. Keisha Mama tuh. Keisha singal pakai. Iya. Oke. Dia lupa lihat sama Mama. Mama cuma lihat Mak Pim. Detail ada terus udah lihat detail ke muka. Iya. Kita kelihatan tapi muka di mana gerangan? Oh, ada kan. Cuma berapa lihat ini? Apa yang berapa lihat? Pagem. Oh, bunga aja. Oh iya. Gitu. Kemarin Uncan Atau kedengaran atau memang dari pasti ini Pak. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Sampai di sini saya kira ada Ibu Gembala putus kayaknya di gereja ini ya.
Ya, Mama Desi Kopeka dari Makassar. Ya. Saya kira kita sampai di sini ada pertanyaan. Serem itu bingung-bingung. Oh, ini tahu-tahu terus. Kamu kali ini. Iya. Mungkin DP resep Bu Halo? Prof, nanti ditunggu Ya, DP resep di WA. Mau di-share DP resep yang obat-obat Oh tadi iya, kayak iya, jeruk nipis. Oke. Iya, siap. Iya, nanti resepnya di-share di grup kan? Di WA grup Jo. Ya. Di WA grup Jo. Oke. Iya. Jangan klik mau beli atas di video karena Iya, tidak boleh. Yang resep hand sanitizer juga ada, baru resep-resep yang tradisional itu tadi boleh. Iya. Ya di WA Jo, WA grup. Iya, siap. Ya, sampai di sini kita cukup buat kita ya, ibu-ibu Iya. semua. Ya, terima kasih sudah bergabung Ibu Ebe. Ada meninggal iparnya tadi, sudah kita sama-sama berdoa untuk hal ini mengakhiri pertemuan kita sosialisasi tumbuhan obat pada saat malam hari ini. Bersyukur kepada Tuhan kita masih bisa Zoom sama-sama, kita bisa Google Meet ini pada saat ini, dan sehat semua di rumah masing-masing. Nah, kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur limpah terima kasih kami kepadamu atas segala rahmat, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kalau malam hari ini kami para pelayan anak wanita Pantai Kosta Pelwak GPD Kristus Sea Mitra, saat ini kami tergabung di dalam suatu online Google Meet pada saat hari ini. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kami bertemu, kami bersyukur, kami semua sehat diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkaulah yang telah memberi bagi kami kesempatan ini. Berkati kami semua, berkati juga para ibu-ibu yang saat ini sedang berduka, Ibu Febe Soputan, keluarganya, iparnya yang saat ini meninggal di rumah sakit oleh karena penyakit yang diderita dalam jangka yang panjang melalui penyakit ginjal yang dialami. Tuhan yang telah memanggil dia dan sudah menyelesaikan seluruh pertandingan yang telah dihadapi dalam kehidupan ini. Terima kasih, hiburkan keluarga dan kami para wanitanya Tuhan yang ada bergabung dalam pelayanan wanita Pantai Kosta GPD Kristus saat ini. Biar kiranya ditolong oleh Tuhan, diberkati sehingga kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Inilah persekutuan kami di dalam sosialisasi PKM Pelwap Desa Sea Mitra mengenai pemanfaatan tumbuhan obat dan tanaman hias yang saat ini untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kami di rumah saja pada saat ini, biar kiranya beri kami hikmat dan juga perlindungan Allah menjadi bagian kami. Semuanya kami sehat, suami, istri, anak-anak, sekeluarga. Tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan dalam pengawasan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam perisai dari Tuhan. Dilewatkanlah setiap rumah-rumah kami dari semalam maut, pandemi yang ada, bahkan Tuhan melihat di setiap pintu-pintu rumah tangga kami ada tanda darah Yesus yang menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur dan terima kasih kami mengucapkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat malam. Malam. Yesus memberkati. Selamat malam. Malam. Terima kasih, Mas. Ya, Malam. Mana Mak Gembe? Bukan ada ini. Mak Gembe muncul tuh suara. Besok jam berapa ibadah besok? Besok jam Iya, berapa Bang ibadah? Malam Jam 10.
Jam berapa? Jam berapa? Jam 10. Oh iya. 10 kan sudah di grup. Bersyukur kepada Tuhan kita sudah menyelesaikan acara sosialisasi PKM LPPM Nusrat pada saat ini, dan oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini yang memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan pengabdian ini, khususnya Ibu Rektor Unsrat dan juga Ketua LPPM Unsrat. Kemudian juga kami berterima kasih kepada Gembala DPDI Kristus beserta dengan Ibu Gembala dan juga seluruh pengurus dan anggota dari pelayanan wanita Pantai Kosta DPDI Kristus Sehat Mitra. Terima kasih mengucapkan atas kehadirannya dan sudah bersedia mengikuti acara sosialisasi ataupun penyuluhan tentang pemanfaatan tumbuhan obat dan tanaman hias melalui program PKM Desa Sehat Mitra DPDI Kristus. Terima kasih, dan kiranya apa yang kami sampaikan akan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, dan terima kasih sudah berperan di dalam acara ini. Demikianlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita dan Tuhan Yesus memberkati.